Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Berlia Ramasika, biasa saya dipanggil Berlia ataupun Sika dengan nomor induk mahasiswa 230011165, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi penugasan pelatihan soft skill tahap pertama yang berjudul Inilah Kisahku. Pertama-tama, saya berasal dari Kalimantan Barat dengan tahun kelahiran 2005 yang sekarang berusia 18 tahun. Kemudian saya anak pertama dari 2 bersaudara. Baik, saya akan menceritakan dengan singkat kisah hidup saya dari saya waktu sekolah dasar hingga saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Yang pertama, waktu saya sekolah dasar, saya dikenal sebagai anak yang sangat pendiam atau susah berinteraksi dengan teman-teman saya, dikarenakan saya sangat introvert dan malu untuk melakukan hal-hal di luar seperti untuk mengikuti organisasi, ekskul, dan lain sebagainya. Dan pas saya beranjak SMP sampai saya SMA, saya juga jauh dari orang tua. Ya, karena ini juga bukan pertama kalinya saya jauh dari orang tua, karena waktu itu saya tinggal bersama keluarga saya, itu nenek saya. Dari saya kecil saya diajarkan untuk hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, dan mencoba untuk jauh dari orang tua juga bukan hal yang mudah, dan itu sebuah tantangan buat saya hingga sekarang. Oke, selanjutnya pas saya beranjak di kelas 9 SMP, itu masa-masa COVID kan, COVID yang benar-benar COVID banget, yang awalnya saya kira cuma liburnya 2 minggu, makin berbulan-bulan malah bertahun-tahun. Dan itu benar-benar yang sekolah harus online, cuman lewat Zoom dan lain sebagainya, susah berinteraksi dengan kawan-kawan, dan itu membuat saya yang bukannya makin bertambah untuk bisa mendekatkan diri kepada teman-teman baru saya, malah saya harus berdiam diri di rumah dan cuman melalui Zoom doang belajarnya. Baik, pada saat saya kelas 11 SMA, setelah selesai COVID-19, saya memutuskan untuk mengikuti beberapa kegiatan di luar sekolah. Pertanyaan, kenapa nggak di dalam sekolah aja mengikuti ke ekskul ataupun berorganisasi? Jawaban saya adalah tidak, karena itu bakal mengganggu konsentrasi untuk belajar. Jadi ya itu sih alasan saya, tapi untuk beberapa lain pasti alasannya itu juga tidak, bukan. Tapi saya mengikuti karena ada beberapa yang saya kagumi di luar sekolah. Saya mengikuti kegiatan olahraga, tidak kegiatan sih, seperti atlet seperti mama saya. Saya sangat termotivasi oleh mama saya ingin seperti mama saya, yaitu atlet anggar. Ya, saya benar mengikuti olahraga anggar, dan saya mengikuti beberapa perlombaan seperti kabupaten, daerah, dan kota. Setelah itu, menjelang lulus SMA, saya masih mengikuti olahraga, tapi dengan itu saya mulai mengurangi sedikit olahraga saya dengan mengejar nilai-nilai untuk masuk PTN-PTN yang saya inginkan dan jurusan yang saya inginkan. Karena saya berasal dari jurusan IPA, saya mengejar kedokteran pada masa itu dan mengejar universitas yang ada di Yogyakarta. Saya mengikuti beberapa PTN dari BPPTN, ujian mandiri, dan lain sebagainya. Dan ya seperti itulah saya gagal. Ya, kegagalan itu bukan berarti saya gagal sepenuhnya. Itu mungkin karena saya kurang belajar atau kurang memahami materi-materi yang harus saya kejar. Setelah itu saya mencoba karena saya gagal, saya tetap mencoba ujian dari mendaftar universitas lain, mendaftar ujian mandiri, dan lain sebagainya, hingga saya diinformasikan oleh anaknya teman mama saya, dia masuk di Universitas Ahmad Dahlan, dan saya mencoba daftar di situ juga dengan beberapa universitas lainnya, dan ternyata sebelum penerimaan informasi dari penerimaan saya keterima lulus atau tidak di
Ahmad Dahlan, saya masih mencoba ikut ujian mandiri di universitas lainnya, dan ternyata saya ditolak. Dan saya mencoba juga di luar Jogja, dan itu juga ditolak. Dan akhirnya suatu ketika akhirnya saya keterima di Universitas Ahmad Dahlan dengan ekonomi atau manajemen. Ya, itu saya mengambil manajemen juga karena orang tua saya menginginkan saya untuk bisa berbisnis seperti mereka, kedua orang tua saya, karena sebenarnya saya juga suka mengambil manajemen karena saya ingin menjadi seperti orang tua saya dan mempelajari berbagai jenis bisnis dan supaya saya bisa mengelola bisnis tersebut. Dan pastinya saya agak berkecil hati karena ditolak beberapa PTN dan PTN tertentu yang saya inginkan dan jurusan yang saya inginkan, dan akhirnya berakhir di manajemen. Dan itu bukan suatu hal yang harus dikecil hatikan, karena mungkin itu udah jodoh saya untuk masuk ke universitas itu ataupun mengambil jurusan itu. Tapi yang intinya jangan pernah berputus asa walaupun kita tidak bisa masuk ke PTN yang kita inginkan atau jurusan yang kita inginkan. Tetapi, teruslah untuk berusaha terus-menerus untuk sesuatu yang kita ambil, walaupun itu bukan hal atau sesuatu yang diinginkan, tetapi bagaimana caranya kita untuk terus mempertahankan tujuan tersebut dengan berhasil. Walaupun jatuh berkali-kali, itu membuat saya untuk menyerah, walaupun terkadang saya merasa harus menyerah, tetapi kedua orang tua saya selalu mensupport saya untuk selalu melangkah ke depan tanpa harus melihat ke belakang. Oke, sekian terima kasih tentang sedikit kisah hidup saya, dan mungkin tidak semuanya saya ceritakan, tetapi mungkin ada beberapa hal yang bisa diambil dalam kisah tersebut, walaupun ini baru setengah atau seperempat ceritanya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.